Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Dermasari dari klaster I4A IPM 247822010. Saya di sini akan membuat video soal pada mata kuliah pemrograman internet 1, yaitu dengan ketentuan tugas video yang ada di sini di live session 15 ya ketentuannya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Untuk yang pertama, kita itu penjelasan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang telah kita bangun dari live session 1 sampai live session 15 ini. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita bisa lihat di sini untuk structure kodenya atau structure aplikasinya ya, kurang lebih seperti ini. Dan di sini untuk arsitektur diagramnya, yaitu yang kita bisa lihat di sini, yaitu ada arsitektur monolitik, yaitu fase 1 dari lab 1 sampai 7, yang dimana di sini tuh user ini mengirim request ke HTTP request ke server monolitik. Nah, jadi di sini seluruh komponen aplikasi ini berada dalam satu kesatuan ya, yaitu server monolitik yang ada di sini. Yang dimana front end ini menggunakan Django templates, back end menggunakan Django logic, dan database-nya ini menggunakan PostgreSQL. Nah, jadi karena seluruh komponen ini menjadi satu kesatuan ya, komunikasi antara front end dan back end ini menjadi lebih mudah atau terjadi secara langsung tanpa menggunakan REST API. Nah, jadi untuk arsitektur monolitik sendiri ini tuh biasa digunakan oleh industri yang masih berskala kecil atau belum besar banget gitulah perusahaannya atau aplikasinya. Nah, jadi ya untuk industri yang skala besar ada juga namanya arsitektur microservice, yang dimana pada arsitektur ini tuh seluruh request dari user terlebih dahulu masuk ke API gateway atau load balancer ini. Nah, kemudian requestnya ini diteruskan ke service yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu ada authentication service, report service, dan notification service. Nah, kemudian setiap service ini tuh mempunyai database-nya sendiri, ya seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, jadi nanti setiap service ini kan memiliki database tuh. Nah, jadi sehingga ketika dikembangkan atau dideploy atau diperbarui, dia itu tidak memengaruhi service yang lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk arsitektur microservice sendiri ini tuh memiliki skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi ya, tetapi implementasinya jauh lebih kompleks dibandingkan arsitektur monolitik. Nah, jadi selanjutnya di sini ada arsitektur headless atau SPA dan atau single page application, yaitu di fase 2 yaitu Smart City Tracker. Di sini ada dua user, yaitu warga atau citizen dan admin. Ya. Nah, jadi pada arsitektur single page application ini yang dibangun itu menggunakan vanilla JavaScript. Ya. Nah, selanjutnya seluruh komunikasinya ini antara portal citizen dengan backend ini dilalui melalui REST API yang menggunakan format pertukaran datanya JSON. Nah, selanjutnya di sini pada portal citizen maupun portal admin ini menggunakan backend yang sama, yaitu menggunakan Django dan Django REST Framework. Nah, jadi selanjutnya kemudian data ini tuh disimpan pada database PostgreSQL. Nah, jadi dengan arsitektur ini backend dan frontend ini menjadi terpisah. Nah, sehingga nanti frontend ini tuh sudah tidak bergantung kepada template Django lagi. Seperti itu. Ya, ini untuk penjelasan yang nomor 1. Nah, kita lanjut pada nomor yang kedua, yaitu demo fungsionalitas aplikasi. Jadi, demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment.
portal citizen dan portal admin. Nah, jadi di sini kita ke portal citizen dulu ya. Nah, yang ada di sini ini ya. Ini sudah menggunakan URL-nya ini ya. Setelah itu kita login sebagai citizen karena kita akan membuat laporan. Ini Naura sudah ada di sini, dan kita login. Nah, setelah itu kita akan buat laporan ya. Sebelumnya saya jelasin dulu, di sini ada dashboard ya, ada feed kota, yaitu ini kita bisa melihat laporan milik orang lain, dan di sini ada laporan saya, yaitu laporan milik kita sendiri. Maaf tadi rame ya kosnya, jadi saya pause. Nah, selanjutnya di sini ada, kita ulang lagi ya, feed kota. Di dashboardnya ada feed kota, laporan saya, dan buat laporan baru. Nah, ketika kita sudah menambahkan laporan, kita nih di feed kota tidak bisa melihat laporan kita sendiri. Ini adalah laporan milik citizen lain. Nah, tapi di laporan saya ini adalah baru. Yang di sini adalah isi laporan-laporan kita ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih statistik laporannya, ada draftnya. Draft yang kita punya itu ada 2, reported yang kita punya itu ada 1, ada verify 1, dan resolve-nya tuh sudah 2, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyimpan draft, ini juga masih bisa diedit ya. Nah, selanjutnya di sini ada pusat bantuan yang dimana ketika mengalami kendala dalam melakukan laporan, ini kita bisa hubungin yang ada di sini. Administratornya itu saya sendiri, Gadis Nirmala, dan di sini ada Clean Pulse, yaitu email aplikasi yang saya buat. Dan di sini ada telepon juga. Dan di sini ada jam operasionalnya, yaitu Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan ketika mau logout, di sini juga sudah ada tombol logoutnya. Ini kita bisa klik juga. Nah, selanjutnya kita ke dashboard, kita buat laporan ya. Nah, kita buat laporan, ini kita masukin ya. Pohon tumbang. Nah, di sini kita bisa pilih kategori. Kategorinya kita pilih lingkungan dan lokasi kejadiannya, karena ini di seputar Bandar Lampung ya. Saya khususin ini di seputar Bandar Lampung, maka kita menggunakan kita menggunakan daerah-daerah yang saya ketahui gitu. Contohnya Wai Halim. Contoh ya, ini misal 01. Dan di sini kita jelasin nih deskripsi kita. Permasalahan itu apa yang terjadi, seperti itu. Jadi misal pohon tumbang mengganggu jalan warga dan menyebabkan macet. Oke, sudah. Selanjutnya kita simpan draft. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di laporan saya nih ada pohon tumbang nih ya. Tanpa kita refresh lagi ya. Sudah ada. Nah, jadi ketika kita mau edit draft, kita bisa edit nih di sini. Misal kategorinya pilih jadi kebersihan, kita simpan. Nah, nih jadi kebersihan ya. Di sini sudah jadi kebersihan. Nah, ini kita edit lagi jadi lingkungan. Oke, sudah berubah lagi. Selanjutnya di sini kita ajukan laporan tersebut media reported. Dan kita menunjukkan anonimitasnya pada feed public. Kita di sini kita edit draft dan kita ajukan atau reported ya, hit oke. Nah, ini sudah reported ya di sini. Selanjutnya karena kita tuh tidak bisa melihat laporan kita di feed kota, laporan kita sedang di feed kota, maka saya akan logout menggunakan akun citizen lain untuk melihat anonimitas saya. Sheila, passwordnya
Kita login dulu. Sorry. Nah, kalau kayak gini berarti salah masukin password. Coba lagi. Oh, sorry. Ternyata ini caps lock semua. Oke, kita coba login. Nah, sudah ya. Nih, kita nggak usah save. Nah, kita bisa lihat nih laporan milik si Naura tadi di akun Arsila nih ya. Untuk anonimitasnya jadi warga anonim. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau lapor saya belum buat apa-apa, dan feed kota ini jadi kayak gini, milik warga lain atau citizen lain. Nah, selanjutnya di sini yaitu portal admin. Jadi kita login ke portal admin dan kita menunjukkan halaman dashboard. Di sini ya. Kita login sebagai admin, as admin, kita login dan kita lihat dashboard di sini. Di sini kita bisa lihat distribusi status laporan, ada reported ada 3, verify ada 1, dan resolve ada 2. Di sini juga ada distribusi kategorinya, ada infrastruktur, kebersihan, dan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada 5 laporan terakhir reported. Karena belum banyak yang melapor, maka di sini cuma ada 3. Dan resolve cuma ada 2 ya. Selanjutnya kita bisa lihat di report di sini. Kita nyari apa sih? Ini. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Nah, jadi kita nih pohon tumbang tadi ya kita ubah dulu. Verifikasinya kita oke. Nah, prosesnya kita oke juga. Selesai. Nah, laporan selesai. Oke, ini kita bisa lihat di sini untuk detail laporannya. Dan selanjutnya selanjutnya kita bisa lihat lagi di sini. Apakah perubahannya terjadi di Naura? Nah, kita lihat laporan saya. Oke, sudah resolve ya, dan di sini juga berubah nih jadi resolve. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Jadi menurut saya yang paling menantang ini ada pada kode app.js ya, yang ada di smart folder smart citizen SPA ini, SPA, sorry. Nah, jadi di sini di bagian di bagian kode ini nih, save reports ini. Nah, kenapa saya bisa bilang ini sulit? Nah, jadi pada awalnya itu kan untuk tombol simpan draft dan ajukan itu kan tidak ada gitu ya. Jadi mungkin ketika diadakan saya jadi kaget gitu. Sebenarnya sudah ada sih pada lab sebelumnya itu ada tombol submit dan tombol kembali. Nah, tetapi pada saat itu saya tidak mengalami masalah. Nah, saya mengalami masalahnya ada di sini. Kenapa saya mengalami masalah? Jadi pengembangan pada kedua tombol tersebut itu tidak dapat menjalankan proses penyimpanan laporan. Jadi ketika saya simpan saya klik simpan draft itu nggak bisa dipencet, dan ketika saya klik tombol ajukan itu juga nggak bisa dipencet. Nah, itu yang menjadi problem saya sih waktu mengerjakan blok kode ini. Nah, jadi saya harus memastikan lagi dong dengan benar gitu kan bahwa event kliknya itu bisa dijalankan gitu. Nah, jadi fungsi report ini dipanggil dan mengirim request ke
backend, yaitu di mengirim request post dan put, yaitu yang dikirimkan ke backend. Nah, jadi setelah laporan ini selesai, setelah sudah saya perbarui lagi ya, ini tuh jadi ada bisa menyimpan tombol simpan draft dan ajukan atau reported. Nah, jadi kemudian itu langsung muncul tanpa kita harus reload halamannya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu sih yang jadi struggle saya di pengembangan aplikasi ini. Nah, jadi kayak ini ya. Jadi di sini juga ada dokumen add event listener. Nah, jadi setelah server ini berhasil memproses data, model ini tuh ditutup dan dashboard diperbarui tanpa melakukan reload halaman. Jadi event listener ini tuh mendeteksi ketika pengguna menekan tombol simpan draft dan ajukan, kemudian memanggil fungsi save report yang dengan status yang berbeda, yaitu draft dan reported. Seperti itu untuk struggle saya di bedah kode di blok kode yang paling menantang itu. Nah, selanjutnya kita buka Swagger atau Scholar. Kita pilih salah satu aja dan kita tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Oke, kita di sini ya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, jadi di sini saya pilih endpoint ini ya, post API report. Tapi sebelum itu, karena ini tuh membutuhkan token, saya akan minta tokennya terlebih dahulu, yaitu kita try it now, dan di sini kita pilih username kita, ketik maksudnya. Nah, oke, kita execute. Nah, kalau udah muncul nih ya, access token dan request token. Nah, ini kita salin aja. Nah, ini udah kita salin, kita klik tombol di sini authorize dan kita salin, kita authorize dan kita close. Setelah itu kita baru bisa menambahkan laporan. Nah, ya, di sini kita try it now aja. Try it apa ya tadi? Kok kayaknya salah deh ngomongnya. Nah, di sini kita titelnya kita setting jadi apa ya? Bingung lagi. Sebentar, bingung. Kita coba aduin masalah terkait pungli, pungutan liar. Nah, titelnya ini dan kita kategorinya apa ya? Keamanan, karena kita bebas aman sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk aman. Descriptionnya, pungli terjadi di pasar tempel Jalan Haji Komarudin, Raja Basa. Udah deh. Lalu di sini kita locationnya kita pilih Raja Basa nomor 10. Nah, ini kita bisa lihat nih statusnya apa. Kita buat draft aja deh, draft ya. Lalu kita execute aja nih teman-teman. Nah, kita
kita bisa lihat ya, udah jadi untuk ID-nya, kategorinya, description-nya, passion, dan reporternya adalah warga anonim, ya kan? Oke, jadi setelah itu kita bisa lihat di portal Clean Pulse kita. Kita login lagi. Nah, kan tadi statusnya draft ya. Kita lihat laporan saya. Nah, di sini masuk nih ya. Pungutan liar. Masuk. Pungli. Nah, jadi setelah itu ini kita sudah coba endpoint yang ada di Swagger. Nah, setelah itu kita lanjut ke running automated testing. Jalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwork pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada fail. Jadi kita lanjut di server. Ini. Maaf ya, itu tadi bekas saya nyoba. Sorry. Oh, salah. Oh, karena tadi masih caps lock. CD project app, CD server smart city. Kita aktifin dulu source fence bin fetch activate. Nah, ini selanjutnya kita akan lihat ya tesnya ya untuk di backend. Nah, ini kita coba terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh saya itu membuat ya. Bentar. Nah, jadi pada proses automated testing ini saya itu menambahkan file yaitu test settings.py yang berisinya itu konfigurasi khusus untuk pengujian. Nah, jadi untuk tujuannya ini agar proses unit testingnya ini tuh menggunakan database untuk database SQL sementara. Nah, jadi bukan database Postgres SQL yang digunakan pada saat aplikasi berjalan. Nah, hal ini tuh saya lakukan pada database karena pada server ini tidak memiliki hak untuk membuat tes database Postgres SQL ya dengan menggunakan jadi saya dengan menggunakan tes settings.py ini, Django ini dapat membuat database testing sementara secara otomatis. Nah, tetapi ketika sudah selesai tesnya, dia akan menghapus kembali database-nya gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan jalanin aja ya. Jadi ada perintahnya. Sebentar, kita ke nano. Nano ya. Ya Allah, mati lah servernya. Ini mau mati karena jaringannya jelek di sini. Maaf ya. Sebentar ya. Nah, ini kita mau lihat dulu itunya ya, filenya. Nah, ini adalah isi filenya. Saya buat kayak gini. Oke. Nah, jadi selanjutnya untuk menjalankan tesnya pun menggunakan perintah yang berbeda ya, yaitu Python
manage.py, kemudian tes main app min di sini main settings. Min settings, kenapa nggak kita copy aja ya? Nah, jadi untuk ini coba kita copy aja ya. Nah, sih. Jadi untuk perintah ini ya, kita menambahkan parameter setting smart city app test settings.py supaya Jingo ini menggunakan konfigurasi testing yang telah kita buat. Oh, kita aktifin dulu dong. Nah, ini sudah melakukan testingnya ya, dan ini udah nggak ada yang salah juga. Oke, berarti sudah benar semua. Dan selanjutnya untuk playback. Nah, untuk playback ini karena kita kan nggak dapet hak akses, jadi kita harus install kayak Node.js gitu-gitu, nggak dapet hak akses. Maka dari itu mungkin yang ini akan saya lakukan di lokal saja. Nih, mana sih? Nah, ini. Nah, kalau kita mau testing yang di lokal, pastiin untuk back end dan front end ini sudah dijalankan ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita gedein dulu, atau kita mau tes yang itu dulu ya. Kita coba tes cd yang main app tadi ya di lokal, cd server lalu python manage.py tes main app. Jadi ini lagi nyoba, ini agak lama sih biasanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada berisik atau suara-suara dari luar yang terdengar, itu karena di kos saya sedang rame, jadi saya nggak bisa ngekontrol suaranya, mohon maaf. Oh ya, ini sebelum saya hands on ya tadi, ini kita abaikan aja sebenarnya.
Oke, ini sudah jalan semua, nggak ada error. Ya kita coba lihat coverage stage-nya, coverage report deh. Nah ini adalah hasilnya 85% ya ini. Nah selanjutnya kita akan menjalankan playwright-nya. Kita ke CD Smart Citizen dulu. CD Smart, kita coba jalanin npx oke. Oke, pas semua ya. Kita coba yang min head. Nah, oke. Sudah pas semua. Ya. Jadi selanjutnya di sini udah ya. Nah, jadi mungkin saya di sini akan menyampaikan sedikit informasi untuk ketika kita login sebagai admin ya, kita itu tidak bisa melihat dan menghapus laporan milik citizen. Dan di sini kita bisa lihat nih pohon tumbang, kita bisa cari ya. Atau misal lokasinya Gang Senen. Nah, sampah. Oke. Nah, dan untuk citizen itu tidak bisa mengakses dashboard dan tidak bisa mengakses reports. Nah, kita coba akses lewat jadi citizen. Nah, ini dia tidak boleh login, tidak boleh melihat dashboard dan tidak bisa melihat reports. Ya. Kan about ini tentang aplikasi saya lah ya. Terus kontaknya sama kayak yang ada di portal Cleanpush di sini tadi. Nih kita bisa hubungin email, telepon, seperti itu ketika ada kesusahan dalam melakukan laporan atau ada kendala gitu. Terus selanjutnya, sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama 1 semester. Mungkin saya masih tetap pada endpoint ini ya. Kok endpoint sih, blok kode yang ada di sini. Karena saya ngerjainnya juga cukup kepencet narasinya.
Jadi karena saya ngerjainnya juga cukup lama, enggak sih, ya kurang lebih 1 sampai 2 harian, karena saya bingung kenapa simpan draft sama ajukan itu nggak bisa dipencet. Kadang bisa, kadang enggak, waktu pada session 12, jadi saya bingung. Mungkin itu sih kendala saya kalau di nomor 5 refleksinya. Dan untuk yang hal lain ya mungkin saya jadi tahu gitu kalau membuat aplikasi yang sederhana saja yang tidak kita publikasikan itu sangat amat sulit gitu. Sudah ada beberapa struggle atau tantangan, apalagi ketika kita membuat aplikasi yang besar dalam skala yang besar gitu, yang nantinya bakal diakses oleh banyak user dari berbagai negara. Itu mungkin structure kodenya udah nggak kayak ini lagi, ya udah banyak banget gitu loh, dan ngebuat saya juga tuh kayak berpikir kayak kalau ketika saya melihat aplikasi yang wah gitu, menurut saya berpikir berapa lama ya pengerjaannya, simple aja kayak TikTok gitu lah. Menurut saya itu kayak aplikasi gede dari berbagai negara bisa akses gitu, dan kita bisa belanja juga dari situ, kita bisa dapetin duit dari situ, dan kita bisa simpen, bukan simpan sih, ya intinya kita bisa berteman dengan orang banyak gitu. Menurut saya itu aplikasi yang susah gitu loh, mungkin kodenya, saya mikirnya ke situ. Jadi ketika saya melihat aplikasi yang besar, saya langsung berpikiran gimana ya software engineer-nya gitu dalam mengatur ini semua gitu, developernya gimana ya gitu. Mungkin itu aja sih refleksi dari saya. Terima kasih juga Bu Nurul Budian sudah membimbing dan mengampu kita selama 15 pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.